Terima kasih Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa hari ini? Kembali kami perbarui informasi Anda minggu ini dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Deret M. Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, seluruh ASN sekota Padang Panjang mengikuti acara tablik akbar di Masjid Islamic Center Padang Panjang, Jumat 12 Maret 2021. Acara tablik akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah 2021 Masehi diadakan di Masjid Islamic Center Kota Padang Panjang, Jumat 12 Maret. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Wawako Asrul mengajak agar peringatan Isra Mi'raj dapat dijadikan renungan dan momentum untuk bangkit, serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Ketika memahami bahwa Isra Mi'raj tidak hanya merupakan bagian dari transformasi spiritual, tetapi juga transformasi sosial. Transformasi spiritual mengajarkan kita semua untuk senantiasa taat, tunduk dan penuh kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang diikuti para aparatur sipil negara atau ASN sekota Padang Panjang tersebut digelar dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kepada ASN, Wawako Asrul mengingatkan, sebagai aparatur pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat, harus menyadari bahwa esensi peringatan Isra Mi'raj dapat mendorong untuk terus membangun, bekerja, bertindak, dan berbuat dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam yang memperhatikan keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta ada hak dan kewajiban. Sementara itu, tausiah yang disampaikan Ustadz Syafwan Diran mengajak semua yang hadir untuk memetik hikmah dari Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai wadah silaturahmi dan menuntut ilmu. Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Sekota Padang Panjang. Setelah melewati proses seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, Adrial Abakar kembali menjabat dan dilantik sebagai Direktur PDAM Padang Panjang periode 2021-2026. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melantik Adrial Abakar sebagai Direktur PDAM periode 2021-2026 Jumat 12 Maret di Hall Lantai 3 Balai Kota. Adrial terpilih sebagai Direktur PDAM setelah melewati proses seleksi yang dilaksanakan Pemko beberapa waktu lalu. Adrial sebelumnya pernah menduduki posisi yang sama pada periode 2002-2006. Wako Fadli Amran menyampaikan, capaian kepemimpinan PDAM sebelumnya dengan meraih peringkat 1 di Sumbar, 3 di Sumatera, dan 35 di Indonesia, hendaknya menjadi tolak ukur kepemimpinan direktur yang baru ke depan. Kepada direktur yang baru, Wako Fadli memberikan sejumlah target yang harus dicapai, seperti menjadi nomor 1 di nasional, meningkatkan inovasi dan profesionalitas dalam bekerja, menggaungkan semangat anti KKN, dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak eksternal. Saya masih sekitar 6.000-an, 7.000-an lah sama dia. Ini udah 9.000 kan, dan itu pasti lebih merata. Dan sebetulnya sudah bagus pada banyak, karena air tanahnya sudah masih bagus, sehingga tantang PDAM itu adalah bagaimana mempertahankan pelayanan itu lebih bagus daripada air tanah. Itu yang paling kritis lah kalau dari segi pelanggan. Sungai Ando itu ya saya sudah pernah ke sana lah ya, karena memang air dari tanah berada di daerah Kapur. Ya, di daerah Kapur ini kalau musim hujan dia limpasan dari atas banyak dia, tapi pada musim kemarau naik itu tidak ada karena Kapur itu berongga di bawah. Nah ini dulu saya membuat dari pompanisasi nyebrang ke rel kereta api itu untuk cadangan pada musim kemarau. Tapi sekarang saya rasa sudah jauh lebih baik. Kita sekarang nomor 33 dari sekian banyak PDAM di seluruh Indonesia. Kita sudah nomor 33, berarti sehingga tentu ada indikator-indikator yang perlu
kejar untuk bisa bagaimana kita menjadi terbaik nasional. Ini cita-cita, mudah-mudahan dengan semangat bersama, dengan semangat dari masyarakat, doa dari masyarakat pun ini bisa terjadi insya Allah. Ya tentu kritikan, ya masukan dari masyarakat sangat penting. Bagaimanapun apapun kendala-kendala di lapangan kalau memang ada bisa disampaikan langsung di PDAM. Saya melihat kantornya sangat representatif, silakan masyarakat yang mungkin mempunyai gangguan ataupun dalam pelayanan air bersihnya, silakan sampaikan. Jadi bisa dikerjakan dan bisa diperbaiki secara langsung. Membangkitkan kembali gairah pariwisata ekonomi kreatif terdampak pandemi COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan gerakan promosi dengan mengajak sejumlah influencer ternama Indonesia mengunjungi beberapa destinasi wisata di Kota Padang Panjang, Sabtu 13 Maret 2021. Menjadi bagian dari program promosi dalam membangkitkan kembali gairah pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak pandemi COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mengajak sejumlah influencer di Kota Padang Panjang. Kemenparekraf memboyong selebgram, YouTuber, fotografer terkenal. Di antaranya ada nama Marta Suhendra, Febrian, Yuki Anggia, Dimas Ramadan, dan Patricia Rani. Tim Kemenparekraf bersama para influencer ini mengunjungi sejumlah destinasi seperti PDIKM, Serambi Mil, Masjid Asasi, dan menikmati berbagai suguhan kesenian di Desa Kubu Gadang. Taufik Nur Hidayat, Koordinator Pemasaran Pariwisata Regional 1 Area 1 Kemenparekraf mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu promosi terbaik yang dilakukan di era pandemi. Berkunjung di sejumlah destinasi, Taufik melihat homestay dan desa wisata sebagai sebuah unggulan. Desa wisata di Padang Panjang sudah dicalonkan mendapatkan award dan mendapatkan CHSE bersama beberapa desa wisata lainnya. Taufik turut menyampaikan pesan Menteri Parekraf Sandiaga Uno agar terus melakukan inovasi. Mengembangkan kepariwisataan harus ada adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Ya, kami melihat bahwa Padang Panjang ya, jadi Padang Panjang cukup bagus dan apalagi desa wisata Kubu Gadang ini cukup bagus melestarikan budaya dan ini perlu ditingkatkan lagi sehingga wisatawan bisa datang ke sini. Ayo teman-teman datang ke Kubu Gadang, pasti tidak mengecewakan. Banyak hal yang bisa disaksikan, tradisi-tradisi tradisional yang mungkin sudah punah akan dibangkitkan kembali dengan potensi alam yang ada. Salah satunya adalah silik lanya. Ini luar biasa, tadi saya sudah mengikutinya bagaimana silat itu ya, dan saya kira ini budaya yang perlu kita kembangkan di Padang Panjang ini. Di bawah Menteri Pak Sandi, beliau mencoba menghidupkan kembali ya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui tentunya ada pergerakan-pergerakan. Meskipun corona masih melanda, tapi kita tetap bagaimana caranya supaya ekonomi di daerah itu bisa bergerak. Nah, karena itu nanti destinasi yang paling dicari oleh wisatawan adalah destinasi yang menerapkan protokol-protokol CHSE. Kegiatan promosi dari Kemenparekraf tersebut didampingi oleh Kabid Pariwisata, Renong Octavian, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Ikut memberikan kuliah umum mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta kepada mahasiswa baru untuk meningkatkan leadership dan jiwa kepemimpinan serta aktif dalam organisasi. Wako Fadli Amran memberikan kuliah umum mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solo, Senin 15 Maret. Wako Fadli menyampaikan, bangku perkuliahan merupakan masa dalam membentuk jati diri. Mahasiswa hendaknya menjadi pribadi yang serba bisa, memiliki kecerdasan, kedisiplinan, dan leadership. Terkait kepemimpinan, Wako Fadli menyebut hal itu merupakan skill. Wako Fadli mengajak para mahasiswa baru mau mengambil kesempatan menjadi pemimpin organisasi. Kalau kita bisa mempelajari hal-hal yang dulu mungkin tidak mungkin, impossible bagi anak muda lainnya, sehingga dituntut milenial ini serba bisa. Dan pandangan masyarakat terhadap anak muda ini sudah sangat luar biasa, sudah mulai percaya. Masyarakat banyak sudah mulai percaya untuk anak
Kalau dulu SMA belum disiplin diri karena didisiplinkan, betul nggak? Kalau SMA didisiplinkan nggak dibangunin juga kan? Atau bangun di bangunan? Dibangunin dari bangunan? Kuliah umum yang diikuti oleh 518 mahasiswa UMMY tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra. Ramadhani turut menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wako Fadli dalam memberikan kuliah umum. Dalam acara tersebut, Pemko dan UMMY turut melakukan kerjasama pendidikan melalui MOU yang ditandatangani Fadli Amran dengan Rektor UMMY, Syahrul Ali Akbar, yang disaksikan sejumlah pejabat. Dukung pengembangan kawasan Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang dan Tanah Datar atau Buka Palipatar. Wali Kota Fadli Amran menyebutkan Padang Panjang siap mensupport pembangunan tempat pembuangan akhir regional berstandar internasional di Sumatera Barat. Wali Kota Fadli Amran menyatakan dukungan pengembangan kawasan Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang, Tanah Datar atau yang lebih dikenal dengan Buka Palipatar pada Rakor Rencana Kerjasama Pengembangan Kawasan Buka Palipatar, Senin 15 Maret di Auditorium Gubernuran Padang. Fadli berharap Buka Palipatar lebih konkret lagi, sehingga bisa mensupport perekonomian serta kedekatan sosial budaya dari daerah terintegrasi tersebut. Sedangkan dari Padang Panjang sendiri, Fadli menawarkan pembangunan TPA regional, pusat kuliner di beberapa titik terbaru yang bisa mensupport UMKM di beberapa kabupaten dan kota pada Buka Palipatar. Pada rakor yang dipimpin Gubernur, diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Beni Warlis, Wako Fadli memaparkan pentingnya memiliki TPA berstandar internasional. Saya meyakini di pemulihan ekonomi nasional ini sangat-sangat digerakkan sekali bagaimana industri kreatif tumbuh. Kami akan menggarap sebuah pasar kuliner insya Allah pasar kuliner terlengkap lah di Sumatera Barat. Kami menginginkan dari Buka Palipatar ini produk-produknya ada semua di situ, ya insya Allah nanti ditempatkan juga di kawasan area ini. Tapi ini hanyalah unsur pemanfaatannya. Kalau untuk skala Sumatera Barat kami merasa sudah mesti Sumatera Barat mempunyai TPA regional yang berstandar, dan saya rasa ini juga sebuah agreement dari kita bersama untuk mendorong itu. Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait di masing-masing kabupaten dan kota. Sementara itu pemirsa, Rabu 17 Maret 2021, sebanyak 75 orang ASN di Dinas Kominfo, karyawan PDAM dan PLN mengikuti vaksinasi COVID-19 di kantor Dinas Kominfo Kota Padang Panjang. Sebanyak 75 ASN dan THL Dinas Kominfo, karyawan PDAM serta PLN mengikuti vaksinasi di kantor Dinas Kominfo, Rabu 17 Maret. Semua peserta vaksinasi dari ketiga instansi tersebut bersemangat untuk divaksin. Kegiatan vaksin diawali dengan doa bersama. Kadis Kominfo Ampera memberi semangat pada semua anggotanya yang divaksin, dan juga mengatakan apabila ada yang tidak bisa divaksin hari tersebut dapat mengikuti vaksin di Puskesmas Kebun Sekolos di waktu berikutnya. Ampera juga mengatakan masyarakat jangan percaya isu-isu hoax tentang vaksin ini. Begitu juga dengan Al-Hadi yang merupakan kabag teknik PDAM berharap masyarakat tidak perlu cemas untuk vaksinasi. Karena itu diminta kepada kawan-kawan yang belum divaksin, tidak apa-apa ikuti aja lah. Tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dicemaskan, karena ini sudah dituntut, tuntutan kita, tuntutan zaman lah sekarang, kita harus divaksin supaya kita mendapatkan kekebalan dari penyakit COVID ini. Yang ingin lebih sehat dan tidak dari COVID, kalau bisa divaksin dan semua kegiatan kita akan normal, kita bisa beraktivitas seperti semula dan bisa berusaha untuk meningkatkan perekonomian kita lagi. Dikatakan salah seorang petugas vaksinasi, sasaran dari ketiga OPD ini adalah sebanyak 129 orang. Namun yang divaksin sebanyak 75 orang. 7 diantaranya ditunda karena alasan kesehatan. Sementara 54 orang diantaranya berhalangan datang karena penugasan dan alasan lainnya.
Semangat menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota literasi UNESCO ditunjukkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dengan mempersiapkan proposal pengusulan atau dosier secara serius dan matang. Pemerintah Kota Padang Panjang mempersiapkan proposal pengusulan atau dosier untuk menjadikan kota berjuluk Serambi Mekah ini sebagai kota literasi UNESCO. Wali Kota Fadli Amran turut terlibat memberikan arahan poin-poin yang perlu dimasukkan dalam dosier pada rapat yang digelar di ruang VIP Rabu 17 Maret. Fadli menilai potensi mengangkat Padang Panjang sebagai kota literasi berskala dunia sangat tepat, lantaran sejarah dan semangat literasi yang dipertahankan hingga kini. Wako Fadli juga meminta penguatan literasi adat turut menjadi poin. Di samping itu, perlu dijelaskan tokoh-tokoh literasi, baik dari dahulu hingga sekarang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alfisena menyampaikan, program Kota Literasi UNESCO merupakan bagian dari jaringan kota kreatif yang diluncurkan tahun 2004 lalu dan sekarang memiliki anggota di bidang kreatif sebanyak 7 kota. Adapun di antara kota literasi UNESCO saat ini adalah Barcelona, Spanyol, Milan, Italia, Manchester, Inggris, Seattle, Amerika Serikat, dan Baghdad, Irak. Sebanyak 25 orang pecinta alam dari Sumbar, Riau, dan Jambi mengikuti kegiatan latihan gabungan teknik dasar gunung hutan yang dilaksanakan oleh KNPI Padang Panjang beserta Koordinator Wilayah Pecinta Alam Sumatera Barat. Wali Kota Padang Panjang apresiasi dan siap support kegiatan ini. Sebanyak 25 pecinta alam atau PA dari Sumbar, Riau, Jambi mengikuti latihan gabungan teknik dasar gunung hutan di Padang Panjang. Kegiatan ini digelar KNPI Padang Panjang dan Korwil PA Sumbar. Acara pembukaan kegiatan diadakan di Amphitheater PDIKM Rabu 17 Maret. Ketua KNPI Andi Arianto menyebutkan, kegiatan yang diikuti 25 peserta tanggal 17 hingga 20 Maret mendatang ini bertujuan untuk memberi edukasi dan meminimalisir kemungkinan risiko sebelum menjadi survivor. Kita bisa kerjasama, kenapa tidak pecinta-pecinta alam kita juga hadir dari seluruh Indonesia. Kami melihat acara ini adalah sebagai dasar latar belakang acara ini, melihat anak-anak muda sekarang fenomena yang terjadi, fenomena tahunan ikut-ikutan ke berkegiatan di alam bebas, padahal mereka belum punya ilmu. Itu bentuk kegiatannya 2 hari di kelas dan 2 hari di lapangan praktik ilmu lapangannya. Kemudian ada materinya, ada 7 materi kalau nggak salah. Salah satunya adalah filosofi alam, ada ilmu penafsiran alam dan botani zoologi, navigasi darat dan P3K. Ya, saya tentu berterima kasih kepada KNPI dan Sekber PA Sumbar dan tentunya dinas terkait yang sudah mendorong kegiatan pembelajaran pecinta lingkungan yang ada di Sumatera Barat dan juga beberapa provinsi juga hadir, dan kita tentunya akan selalu menyupport kegiatan-kegiatan kepemudaan ini, mengisi kebisaan anak-anak muda kita di Kota Padang Panjang apapun bidangnya selagi itu positif. Mudah-mudahan ini juga bisa menjauhkan mereka dari kegiatan-kegiatan yang tentunya merugikan anak-anak muda kita, karena kita tahu tantangan anak muda sekarang sangat luar biasa. Tentu kegiatan mendekatkan kepada lingkungan, mendekatkan diri kepada kegiatan-kegiatan positif ini akan selalu kita support. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Deret M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.